Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 438, kaki indah dengan stocking hilang. Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia buru-buru bertanya, "Mengapa kamu tidak melihatnya? Apakah dia ikut denganmu?" "Ya, aku tadi menuntunnya untuk datang kepadamu untuk menyembuhkan matanya sekarang." Dekan Gong memiliki sedikit tangisan dalam suaranya, dan berkata dengan penuh semangat, "Setelah turun dari bus, kami kebetulan melewati toko alat tulis. Saya ingin membeli alat tulis grosir dengan anak-anak. Saya membawa Xiaozi ke toko alat tulis dan saya mengikuti bos mulai berbicara, tetapi ketika saya selesai berbicara dengan bos, saya berbalik dan menemukan bahwa Xiaozi hilang. Kupikir dia berlari duluan, tapi aku tidak menyangka kau tidak pernah melihatnya." Din Gong berkata dengan air mata berlinang. "Presiden Gong, jangan khawatir, saya baru saja berada di kamar, dan saya tidak tahu apakah Xiaozi ada di sini." Lin Yu memanggil Li Zhensheng dan buru-buru bertanya, "Saudara Li, apakah kamu melihat Xiaozi di luar pintu sekarang?" "Tidak." Li Zhensheng menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya, "Ada apa?" Begitu Lin Yu mengatakan masalahnya, Li Zhensheng cepat bertepuk tangan dan berkata, "Saya akan pergi ke bisnis terdekat dan bertanya." Li Zhensheng segera berlari keluar, bertanya dari rumah ke rumah, lalu lari kembali, menggelengkan kepalanya dengan kecewa, "Kubilang aku tidak melihat anak ini. Oh, apa yang bisa saya lakukan?" Dekan Gong tidak bisa membantu tetapi menyeka air mata dari sudut matanya, penyesalan di hatinya, dan menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menjaga Xiaozi. Apakah dia akan bertemu dengan beberapa kenalan atau anak-anak dan kabur bersama mereka? Tanya Han Bing. Kok bisa? Teman-temannya juga ada di panti asuhan, dan dia besar di panti asuhan, dan dia tidak punya sanak saudara, kecuali Suir. Din Gong berbisik sedikit ketika dia berbicara, dan tanpa sadar melirik Han Bing dengan hati-hati. Dia tahu bahwa petugas berambut pendek yang sangat cantik ini selalu memusuhi Cher. "Ya, bisakah dia dijemput oleh Suir?" Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yu, dan berkata dengan suara rendah, "Jika ini masalahnya, maka itu akan merepotkan. Itu berarti wanita ini siap untuk melarikan diri." Ekspresi Lin Yu menjadi serius ketika dia mendengar ini. Jika Rose lolos kali ini, maka dia mungkin harus malu pada mereka yang mati seumur hidup. "Suir, mustahil. Jika Suir menjemputnya, Suir pasti akan memberitahuku sebelumnya dan tidak akan mengangkat Xiaozi diam-diam." Dekan Gong segera menggelengkan kepalanya dan membantah. Han Bing melirik Lin Yu, dan kemudian bergegas ke Dekan Gong dengan suara yang dalam, "Dekan Gong, saya harus menjelaskan beberapa hal kepada Anda dengan jelas. Faktanya, Suir yang Anda sebutkan adalah pembunuh-pembunuh. Melakukan. Mustahil." Ketika Din Gong tiba-tiba gemetar ketika mendengar ini, dia meletakkan tangannya dengan suara cemas, "Pak, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Suir tidak bisa menjadi pembunuh. Dia sangat baik kepada anak-anak, bagaimana mungkin akan membunuh orang?" "Bibi, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lihat begitu saja." Han Bingchong menjelaskan dengan sabar, "Sebenarnya, alasan mengapa dia baik hati kepada anak-anak itu tidak tulus sama sekali, tetapi untuk menciptakan ilusi, menipu orang lain, dan menyembunyikan identitasnya." "Mustahil, mustahil, Suir adalah orang baik." Din Gong terus menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan air mata jatuh dari matanya tanpa sadar. "Bibi, kami sudah memiliki bukti konklusif. Semua bukti menunjukkan bahwa Cher adalah pembunuh sesat yang telah kami buru. Terakhir kali saya membuat transkrip untuk Anda, saya sudah memberitahu Anda tentang ini. Apakah Anda ingat?" "Ayo."
Han Bing menghela nafas dan berkata, aku mengerti perasaanmu, tapi fakta adalah fakta. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja, kalau tidak dia akan menyakiti lebih banyak orang. Tidak, itu tidak mungkin. Dekan Gong masih menggelengkan kepalanya lagi, dan kemudian berlari ke depan menuju Lin Yu, menarik pergelangan tangan Lin Yu dengan kedua tangannya, dan berkata dengan sedikit putus asa, Tuan He, katakan padaku, dia berkata apakah palsu, dia berbohong padaku, kan? Presiden Gong, saya tidak ingin mempercayainya, tapi... Lin Yu menghela napas pelan, dengan ekspresi sedih, kepala Han mengatakan yang sebenarnya, dan kami memang punya cukup bukti. Din Gong berdiri diam di tempat seperti membatu, dengan mulut terbuka, tidak tahu harus berkata apa. Bibi, sekarang sepertinya Xiao Zi lebih banyak dijemput oleh adiknya. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, kami bersiap untuk menangkapnya dalam waktu dekat. Dia seharusnya sudah menerima kabar sebelumnya dan ingin membawa kakaknya. Lari, kamu tidak perlu khawatir tentang Xiao Zi, tapi demi keselamatan anak-anak TK, aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu selama 24 jam terakhir, kalau dia kembali ke panti asuhan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Din Gong masih menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit hilang, jelas dia tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia telah berurusan dengan Suir selama 7 atau 8 tahun, dan Suir telah menyumbangkan uang ke panti asuhan selama 7 atau 8 tahun, dari awal 3 hingga 500 hingga 50 ribu dan 100 ribu kemudian. Selama bertahun-tahun, setidaknya 1 atau 2 juta telah disumbangkan ke taman kanak-kanak. Dikatakan bahwa saya telah melihat hati orang untuk waktu yang lama, dan saya telah berhubungan selama 7 atau 8 tahun, jadi Dekan Gong percaya bahwa dia dapat melihat hati Sue. Dia tahu bahwa Sue baik dan murni hatinya, dan tidak mungkin untuk melakukan hati nurani yang sepenuhnya seperti itu. Ayo pergi, Bibi, aku akan membawamu kembali. Han Bing menghela nafas tak berdaya, lalu menyapa Lin Yu dan berkata, tunggu teleponku. Setelah berbicara, Han Bing berjalan mendekat dan membantu Dekan Gong berjalan keluar. Dekan Gong masih memegang tangan Han Bing dan masih berusaha membela Rose. Lin Yu merasa seperti sebongkah batu di dalam hatinya, dan dia sedikit kehabisan napas. Dia mengulurkan tangannya dan menemukan kunci emas kecil yang dia simpan di sakunya. Dia menatap kata, salju, di kunci emas dengan linglung, dan kemudian jantungnya bergetar. Meremas tangannya dengan kuat, berpikir dalam hati bahwa ketika dia bertemu lagi, yaitu, ketika dia mengembalikan kunci emas ke Rose, itu juga akan menjadi tanggal kematian Rose pada saat itu. Kali ini, dia tidak akan pernah berbelas kasihan lagi. Karena jumlah pasien hari ini lebih sedikit, ruang medis menjadi tidak aktif sebelum malam. Jiarong, ada apa denganmu? Mengapa Kolonel Han datang ke sini dan kamu tiba-tiba menjadi murung? Ye Qingmei sudah mengenakan mantelnya saat ini, mengambil tas, dan bertanya pada Lin Yu dengan prihatin. Tidak ada. Lin Yu berpura-pura menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu akan baik-baik saja untuk sementara waktu? Ye Qingmei berkedip dan berkata, jika tidak apa-apa, pergilah berbelanja denganku. Jika Yan Yan meneleponku sekarang, aku hampir lupa. Oke, aku baik-baik saja, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Lin Yu mengangguk, lalu menyapa Li Zhensheng dan Dou Xingyi. Ketika Bu Cheng mendengar ini, dia mengambil kuncinya dan berlari keluar untuk mengemudi. Menurut apa yang dikatakan Ye Qingmei, Bu Cheng pergi ke pusat perbelanjaan. Setelah dia menghentikan mobil, dia tidak menindaklanjuti, dan berkata kepada Lin Yu, Tuan, saya menunggu Anda di dalam mobil. Ini baik. Lin Yu mengangguk dan mengikuti Ye Qingmei ke mall. Ye Qingmei membawa Lin Yu langsung ke lantai pakaian wanita, dan kemudian pergi langsung ke toko pakaian dalam wanita kelas atas, di mana dia melihat berbagai gaya pakaian dalam dan stoking wanita.
datang untuk membeli pakaian dalam. Lin Yu melihat potongan-potongan kecil rendah hitam dan ungu dan kain kasa di sekelilingnya, dan hatinya melonjak, dan suasana hati yang membosankan tadi menghilang. Tidak, beli stocking sutra. Cuacanya panas. Yan dan aku ingin membeli beberapa stocking musim panas. Ye Qingmei tidak mendongak, bekas rona merah muncul di pipinya. Aku tidak tahu mengapa, melihat celana dalam di sekitar, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir untuk mengganti bola lampu. Adegan dipeluk oleh Lin Yu malam itu. "Au, kamu bisa membelinya, aku akan menunggumu di sini." Lin Yu sama sekali tidak suka berbelanja dengan wanita, jadi dia duduk di sofa samping. Dengan bantuan seorang pemandu belanja, Ye Qingmei memilih beberapa warna stocking sutra, dan memutuskan untuk memutuskan mana yang akan dibeli setelah mencobanya. Pemandu belanja menunjuk ke ruang pas di dalam dan meminta Ye Qingmei untuk masuk untuk wawancara. Kemudian dia memasukkan stocking ke tangan Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, dapatkah Anda membantu pacar Anda mengambilnya? Saya akan menghibur yang lain." Para tamu. Lin Yu menggaruk kepalanya, "Oh, bangun dan pergi ke kamar pas." Setelah Ye Qingmei berbalik dan melihat Lin Yu, kulitnya sedikit merah, tetapi dia tidak menolak, karena dia memilih stocking pendek, jadi tidak ada yang harus dihindari. Biarkan Lin Yu menunggu di luar sebentar. Setelah dia masuk dan melepas legging dari celana pendeknya, dia memanggil Lin Yu ke ruang pas lagi. Ye Qingmei mengenakan celana pendek denim hari ini. Setelah melepas legging di dalamnya, ia memperlihatkan dua kaki putih dan ramping. Dari seluruh kaki hingga sol, tidak ada perbedaan warna pada kulit, semuanya putih lembut. Seperti kulit di tubuhnya, seolah-olah telah direndam dalam susu. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik oleh kedua kakinya yang indah, dan matanya menyapu kakinya tanpa sadar. Terutama Ye Qingmei mengambil stocking sutra di tangan Lin Yu dan duduk di sofa, dengan satu kaki di tanah, satu kaki ditekuk dan menginjak sofa di bawah pantat, jari-jarinya yang ramping mencubit stocking hitam yang transparan dan halus dan perlahan menjadi putih. Lin Yu hanya merasa gatal di hatinya saat meletakkan di jari kakinya, dan darahnya melonjak. Dia segera merekomendasikan dirinya sendiri, "Kakak senior, apakah Anda butuh bantuan?" "Tidak perlu." Ye Qingmei menolaknya tanpa ragu-ragu. "Ayo bantu." Setelah selesai berbicara, Lin Yu mendekatinya dengan wajah nakal. Setelah dia memakai stocking, Lin Yu langsung mengulurkan tangan dan menyentuh kakinya, dan berkata dengan wajah serius, "Ya. Ketebalan ini tidak buruk, musim panas seharusnya tidak panas saat dikenakan, tapi tidak terlalu mulus, dan terlalu transparan, tidak semisterius itu." Ye Qing memberinya alis putih, menatapnya dengan omong kosong yang serius, dan menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa dia sebagian besar memanfaatkan dirinya dengan sengaja. Tapi bagaimanapun, dia telah disentuh oleh Lin Yu beberapa kali, jadi dia tidak terlalu peduli. Lin Yu bahkan lebih berani, dan setiap kali dia mengganti stockingnya, Lin Yu akan menyentuh pahanya dari ujung kakinya, dan kemudian berpura-pura menghakimi. Saya harus mengatakan bahwa kaki ramping dan elastis Ye Qingmei dengan stocking sutra benar-benar nyaman untuk disentuh, dan Lin Yu tidak tahan untuk menurunkan tangannya. Setelah mencoba semua stocking, Ye Qingmei berdiri, menatap Lin Yu, dan bertanya, "Apakah itu cukup?" "Cukup sentuh." Lin Yu mengangguk tanpa sadar dan puas, lalu dia tertegun dan berkata dengan wajah serius, "Kakak senior, istilahmu terlalu tidak pantas. Apa yang tidak bisa disentuh? Aku hanya membantumu menilai stocking ini, itu hanya kualitasnya. Kamu tidak ingin berterima kasih, kamu bahkan memfitnah aku. Jika kamu mendapat tawaran, kamu masih bisa menjadi baik." Ye Qingmei dengan lembut menendang betis Lin Yu dengan stockingnya. Kemudian Ye Qingmei mengganti pakaiannya, mengambil stocking yang dia beli dan berjalan ke lift bersama Lin Yu. Saat dia berjalan, mata Lin Yu tiba-tiba tertarik pada sesosok tubuh, dan melihat seorang wanita dengan bulu hitam,
rok bermotif macan tutul dan stoking hitam di depannya yang berjalan ke arahnya dengan punggung ular air. Aroma dari tubuh wanita itu juga tidak asing. Mawar. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, dan kemudian bergegas ke Ye Qingmei dan berkata, "Tunggu aku di sini." Begitu suara itu turun, dia dengan cepat bergegas menuju wanita di depan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.